Habis sholat subuh, janganlah segera beranjak dari tempat sholat. Sempatkanlah membaca 10 zikir berikut ini. Siapa sanggup mengamalkannya, maka Allah akan menghapus jutaan dosanya. Allah akan mengirimkan satu pasukan malaikat untuk melindunginya, memasukkannya ke dalam surga Darussalam tanpa penghalang, dan mengharamkan neraka menyentuh tubuhnya. Mari ikuti dan simak video ini hingga selesai. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bacaan zikir yang dianjurkan dibaca setelah kita menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu, khususnya setelah sholat subuh. Berzikir setelah sholat adalah perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah solat kalian, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Adapun berzikir sehabis sholat subuh, keutamaannya akan diberi pahala seperti pahala ibadah haji dan umroh jika sanggup berzikir hingga terbit matahari. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah yang sangat sempurna. Maka sehabis sholat, khususnya habis sholat subuh, mari tidak melalaikan 10 zikir yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Maka mari ikuti dan simak video ini hingga menit terakhir, insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Berikut 10 bacaan zikir yang diamalkan setiap habis sholat, khususnya setelah sholat subuh. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Sesaat kita setelah mengucapkan salam, bacaan zikir pertama yang kita baca adalah istighfar sebanyak 3 kali. Redaksinya adalah sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, di dalam kitab Amalul Yaumal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az.
Beliau berkata pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri thalatha marratin wa ba'dal asri thalatha marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah salat subuh dan salat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kufirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya ada sebanyak buih di lautan. Yang kedua, zikir pengundang satu pasukan malaikat. Sehabis sholat subuh, setelah membaca istighfar sebanyak 3 kali, dianjurkan membaca zikir pengundang satu pasukan malaikat sebanyak 10 kali. Redaksi zikirnya adalah sebagai berikut: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 marratin." Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah salat maghrib dan salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yakhrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan terus menerus melindunginya sampai pagi hari. Wa min hina yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah salat subuh, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai sore hari. Yang ketiga, membaca doa masuk surga. Redaksinya sebagai berikut: Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, doa ini disebutkan sebagiannya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Thauban, sedangkan tambahannya disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah walaupun hanya 1 kali. Surah Al-Fatihah adalah termasuk ayat-ayat cahaya. Disebut ayat cahaya karena dengan mengamalkan ayat cahaya ini, maka kita akan mendapatkan cahaya yang menerangi hati kita. Karenanya setiap habis sholat termasuk bacaan zikir yang sangat dianjurkan membacanya. Yang kelima, keenam dan ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, dianjurkan pula membaca 3 surah pendek ini. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwidzat dubura kulli sholatin. Rasulullah menganjurkan aku membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Yang kedelapan, ayat kursi walaupun hanya 1 kali. Setidaknya ada 2 balasan yang akan kita dapatkan jika kita senantiasa sehabis sholat membaca ayat kursi.
Manfaat yang pertama, mendapatkan perlindungan Allah selama 24 jam siang dan malam. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan hal ini, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi sholatil maktubati kana fi zimmatillahi azza wa jalla hatta sholatil ukhra. Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu, maka dia berada dalam jaminan Allah hingga ibadah sholat berikutnya. Manfaat yang kedua, mendapatkan jaminan masuk surga. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam Tabrani. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa saja yang setiap habis selesai sholat wajib 5 waktu dia membaca ayat kursi, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli sholatin, siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat, lam yakun bainahu wa baina an yadkhulal jannata illa ayyamuta, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke surga kecuali kematian. Fa idza mata dakhalal jannah, apabila dia meninggal dunia dia akan masuk surga. Yang ke-9, membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin 33, barang siapa yang setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, wa hamidallaha thalathan wa thalathina, wa kabbarallaha thalathan wa thalathina, fatilka tis'atun wa tis'una. Lalu dia membaca tahmid alhamdulillah dan membaca takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali, sehingga jumlahnya total ada 99 kali. Wa qala tamamal mi'ati, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Yang ke-10, membaca la ilaha illallah. Bacaan tahlil ini adalah bacaan zikir yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, man qala la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Demikianlah 10 bacaan zikir yang dianjurkan diamalkan setiap habis sholat. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barakah.
insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.